Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa kembali di channel saya, tempatnya belajar elektronika dari dasar hingga mahir. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai apa itu tegangan listrik. Tentunya dari teman-teman sudah mengetahui apa sih yang dinamakan tegangan listrik itu. Tegangan listrik merupakan sejumlah energi atau usaha yang digunakan untuk memindahkan satuan muatan listrik atau muatan elektron dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Hubungan antara tegangan listrik dengan energi dan muatan listrik dapat kita tuliskan seperti ini. Tegangan sama dengan energi dibagi muatan listrik. Jadi tegangan sini satuannya adalah volt, sedangkan energi satuannya adalah joule, dan muatan satuannya adalah coulomb. Untuk memahami lebih jelas mengenai apa itu tegangan listrik, mari kita lihat contoh berikut ini. Sebagai contoh, di sini kita memiliki sebuah resistor yang mana memiliki dua buah titik di ujung-ujungnya. Katakanlah pada titik ini kita beri nama titik A dan yang satunya titik B. Pada titik A, katakanlah di sini mempunyai tegangan sebesar 12 volt, sedangkan di titik B 8 volt. Pertanyaannya, berapakah beda potensial atau tegangan yang berada pada resistor ini atau tegangan yang melintasi resistor ini dari titik A menuju titik B? Jawabannya adalah sebesar 4 volt. Dari mana 4 volt ini? 4 volt ini adalah selisih dari tegangan A terhadap tegangan B, yaitu 12 volt dikurangin 8 volt, maka menghasilkan 4 volt. Dari contoh ini juga dapat digambarkan bahwa tegangan listrik merupakan gaya gerak listrik atau perbedaan potensial listrik di antara dua titik, yaitu titik A dan titik B. Tegangan memiliki satuan volt, yang mana satu volt di sini mewakili sejumlah energi, yakni 1 joule untuk satuan coulomb. Jadi 1 volt di sini merupakan perbandingan dari 1 joule energi dengan 1 coulomb muatan. Terus bagaimana dengan muatan yang melintasi resistor ini? Katakanlah di sini misalnya muatan yang melintas adalah 1 coulomb, sedangkan di sini kita dapatkan beda potensial sebesar 4 volt. Berapa energi atau usaha yang dilakukan untuk mendapatkan tegangan 4 volt ini? Jawabannya sangat mudah teman-teman. Di sini kita sudah mendapatkan tegangan sebesar 4 volt. Maka untuk muatan 1 coulomb dibutuhkan energi sebesar 4 joule. Jadi di sini perbandingannya akan mendapatkan hasil 4 volt sama. Lantas bagaimana jika ada muatan listrik yang melintas resistor ini sebesar 2 coulomb? Jawabannya adalah sama. Dengan hasil 4 volt, maka jumlah energi yang dibutuhkan adalah 8 joule per 2 coulomb. Jadi hasilnya akan tetap 4 volt. Jadi semakin besar muatan listrik yang mengalir pada resistor ini, maka jumlah usaha atau energi yang dibutuhkan untuk memindahkan elektron ini akan semakin besar juga. Jadi di sini 1 volt tegangan dapat digambarkan sebagai
1 joule energi yang digunakan untuk persatuan Coulomb. Sekarang mari kita lihat contoh kasus berikut ini. Katakanlah di sini kita memiliki sebuah resistor yang memiliki 12 titik, yang mana di sini adalah titik A dan sebelah sini adalah titik B. Pada titik A, misalkan di sini terdapat tegangan 16 volt dan pada titik B 9 volt. Pertanyaannya, berapa tegangan yang melintasi resistor ini, yaitu tegangan VAB. Terlihat di sini bahwa tegangan A lebih besar daripada tegangan B. Ini menggambarkan bahwa terdapat beda potensial di antara dua titik di sini. Jadi, tegangan VAB, tegangan yang melintasi resistor ini adalah 16 dikurangin 9, yaitu 7 volt. Nah, jadi tegangan VAB adalah selisih tegangan pada titik A dan titik B. Jadi tegangan yang terukur pada multimeter, yaitu pada titik A dan titik B, sebesar 7 volt ya teman-teman. Sekarang pertanyaan berikutnya, ke arah manakah arus mengalir di dalam resistor ini? Ingat kembali teman-teman, bahwa arus mengalir dalam suatu rangkaian itu mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Ibarat sebuah aliran air yang mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah. Dari gambar ini terlihat bahwa potensial yang lebih rendah adalah pada titik B. Jadi di sini adalah low, sedangkan titik A merupakan potensial yang tinggi. Jadi di sini dapat digambarkan bahwa arus mengalir dari titik A menuju titik B, yaitu dari tinggi menuju ke rendah. Selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. Di sini kita mempunyai sebuah resistor kembali, yang mana di sini adalah titik A dan di sini adalah titik B. Pada titik A terdapat tegangan 19 volt, sedangkan pada titik B terdapat 23 volt. Berapa beda potensial yang terdapat pada resistor ini? Di sini terlihat pada titik A dan B terdapat beda potensial. Jadi tegangan yang melintasi resistor adalah 23 dikurangin 19 volt. 23 volt dikurangin 19 volt, yaitu VAB sama dengan 4 volt. Jadi sekarang pertanyaannya, ke arah manakah arus mengalir? Arus mengalir dari posisi tinggi ke posisi rendah, dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Dan di sini potensial tinggi terdapat pada titik B, sedangkan potensial rendah terdapat pada titik A. Jadi di sini arus mengalir dari titik B menuju titik A, karena titik B lebih besar daripada titik A. Tegangan B lebih tinggi daripada tegangan A. Contoh berikutnya, di sini ada sebuah resistor. Katakanlah di sini adalah titik A dan di sini adalah titik B. Pada titik A terdapat tegangan minus 8 volt, sedangkan pada titik B terdapat tegangan minus 12 volt. Berapa tegangan yang terdapat pada resistor ini? Berapa beda potensial pada titik A dan B? Untuk contoh kasus ini, kita harus tahu terlebih dahulu
nilai tegangan mana yang lebih tinggi, mana yang tinggi dan mana yang rendah. Pada contoh ini, pada titik A, nilai minus 8 itu lebih tinggi daripada tegangan pada titik B. Jadi A lebih tinggi daripada B. Sehingga di sini bisa kita selesaikan bahwa beda potensial pada titik A dan B adalah minus 8 dikurangin minus 12. Ini karena ini minus jadi plus, jadi sama dengan 4 volt. Sehingga diketahui bahwa arus mengalir dari titik A menuju titik B, dari titik tinggi menuju titik rendah. Mungkin teman-teman sudah tahu apa yang dinamakan dengan baterai. Di sini ada sebuah baterai kecil AA sebesar 1,5 volt, yang mana di sini adalah kutub negatif dan di sini adalah kutub positif. Pertanyaannya, bagaimanakah cara meningkatkan tegangan baterai 1,5 volt? Untuk meningkatkannya, kita bisa merangkai beberapa baterai menjadi rangkaian seri. Sebagai contoh di sini, kita merangkai 2 buah baterai, kita rangkai secara seri. Di sini adalah titik positif, kutub positif, sama di sini juga kutub positif, dan sini adalah kutub negatif, sini kutub negatif. Pertanyaannya adalah, berapa tegangan yang terukur di ujung kutubnya ini, di titik A dan titik B? Dengan rangkaian seri seperti ini, maka tegangan yang terukur antara titik A dan B adalah 3 volt. Jadi tegangan akan meningkat sebesar 2 kali lipat. Kemudian kemanakah arus akan mengalir? Dalam suatu rangkaian listrik, arus mengalir dari positif menuju negatif. Ini adalah rangkaian seri ya teman-teman. Oke, contoh selanjutnya. Di sini kita akan merangkai 2 buah baterai tapi secara paralel. Ini baterai AA juga. Di sini 1,5 volt. Jadi di sini berapa tegangan yang terukur pada titik di sini, titik A dan B? VAB sama dengan, karena disusun secara paralel, maka tegangan VAB adalah tetap, yaitu 1,5 volt. Kenapa bisa tegangannya tetap? Dalam rangkaian paralel, nilai tegangan atau potensial adalah sama. Akan tetapi, arus yang mengalir akan berbeda. Dalam rangkaian seri, yang ditingkatkan adalah jumlah tegangannya. Sedangkan dalam rangkaian paralel, yang ditingkatkan adalah arusnya. Jadi dalam rangkaian paralel ini, katakanlah di sini arusnya adalah 5 ampere, yang di sini arusnya juga 5 ampere, maka arus total yang dimiliki baterai ini yang mengalir adalah penjumlahan dari arus 2 baterai ini, yaitu 10 ampere. Oke teman-teman, cukup sekian video ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Wassalam.